Halo Pisces, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi untuk 6 bulan ke depan. Jadi sampai dengan akhir 2022. So, tema energi kamu adalah crayfish atau kayak lobster gitu di sini. Kata kuncinya nih protection atau perlindungan, perseverance atau maju terus, vulnerability atau keterbukaan, dan regeneration atau regenerasi gitu loh. Jadi kayak transformasi, proses rebirth-nya, kelahiran kembalinya, regenerate kan. Kartu ini keluar bersama-sama dengan The Sun. Dua kartu ini energinya tuh kebalikan gitu, opposite gitu. Crayfish atau lobster yang saya rasakan tuh lebih ke masuk ke dalam diri kita sendiri, memahami diri kita, action kita, respon kita terhadap situasi di luar diri kita. Tapi seperti The Hermit, jadi kita nggak banyak ekspresi lah, nggak banyak mengekspresikan diri kita, energinya si lobster ini. Tapi karena disandingkan dengan The Sun yang terbuka, bercahaya, bersinar, ya kan? Terus juga ekspresif. Di sini yang saya rasakan justru Pisces, di 6 bulan ke depan kamu justru diminta untuk bisa sedikit demi sedikit lebih terbuka, lebih bersinar, lebih ekspresif. Jadi udah selesai waktunya kamu menyendiri, waktunya kamu menyepi, waktunya kamu dive deep atau tenggelam dalam kekelaman, kegelapan tuh udah selesai. Karena ada regeneration kan. Jadi kamu meregenerasi sel-sel kamu, jiwa kamu lahir kembali gitu loh. Jadi di 6 bulan ke depan justru kamu diminta untuk bisa tampil. Karena udah selesai, yang kelam-kelam, yang gelap-gelap tuh udah beres. Dianggapnya tuh kamu udah bisa lahir kembali lah. Makanya The Sun sebagai kartu penyandingnya cocok banget karena gambarnya kan anak kecil, anak balita lah, ya kan? Permulaan gitu loh, beginning. Jadi di sini tuh yang saya rasakan seperti itu. Kalau misalnya kamu saat kamu menonton video ini, kamu masih dalam proses kegelapan, masih dalam kegelapan lah pokoknya, masih sedih, masih menganalisa segala situasi, kehidupan kamu, diri kamu pribadi, orang-orang di sekitar kamu, nggak apa-apa. Tapi ketahui bahwa seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan selesainya tahun 2022, kamu diminta untuk bisa lebih tampil, lebih ekspresif. Oke? So, sekarang kita lihat energi keuangan kamu ya. Kamu mendapatkan 6 of Pentacles, 10 of Cups, dan 3 of Pentacles. Secara umum sih keuangan kamu bagus nih. Karena ada 6 pentacles, ada 3 pentacles kan. Kalau dijumlah 9 pentacles. Dimana 9 itu kan energi memang kita mandiri. Kita kuat sendirian gitu loh. Maksudnya punya kemampuan secara financial. Jadi di sini yang saya rasakan, meskipun misalnya ini 6 dikurang 3, kan 3 of Pentacles adalah energi kolaborasi. Energi kita bekerja sama dengan orang lain untuk bisa membangun sesuatu. Membangun suatu proyek yang akhirnya menghasilkan uang. Misalnya kan gitu. Jadi tetap aja, mau ini 6 sama 3 ditambah atau dikurang, tetap aja hasilnya tuh kamu akan bermanfaat buat kamu gitu loh. Tapi kalau melihat dari 3 kartu ini, ceritanya tuh contohnya seperti kamu diminta untuk investasi dulu, keluar modal dulu, memberikan uang dulu, memastikan semua pihak bahagia dulu dengan 10 of Cups, baru kemudian kamu membangun sesuatu yang kamu inginkan. Jadi contohnya, ini mungkin nanti di 6 bulan ke depan nih, dari Juli sampai dengan Desember kamu dapat tawaran untuk membuat suatu bisnis, bekerja sama dengan orang lain membangun bisnis baru. Ya,
mau nggak mau kamu diminta untuk taruh modal dulu kan, keluarin modal dulu gitu loh. Karena dari situlah baru bisa terbangun bisnisnya, usahanya. Contohnya tuh seperti itu. Atau misalnya kamu ingin bekerja di luar negeri, otomatis untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kan kamu harus keluar uang dulu, ya kan? Untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut. Jadi itu juga salah satu bentuk kamu harus keluar dulu. Karena Six of Pentacles adalah energi kita memberi dan menerima kan. Jadi di sini yang saya rasakan untuk energi keuangan, ada modal yang harus kamu tumpahkan dulu. Ten of Cups juga gambarannya kan orang ini menumpahkan botol minuman ke gelas-gelas di bawahnya kan. Jadi ada yang harus kamu keluarkan dulu sebelum kamu menerima hasilnya. Hasilnya apa? Well, ya uang tentunya di depannya. Kalau misalnya kamu kerja di luar negeri, kan gaji kamu jauh lebih besar daripada orang-orang yang bekerja di Indonesia. Contohnya kan seperti itu. Atau bisa juga ini sekedar, kalau misalnya kamu lagi cari kerja, terus kamu harus datang untuk interview, untuk wawancara, kan membutuhkan modal juga. Membutuhkan transportasi, membutuhkan kamu makan saat di luar rumah. Itu juga modal kan. Jadi di sini yang saya rasakan tuh seperti itu. Untuk keuangan apapun bentuknya, pasti kamu akan terima balik lah return of investment-nya, ROI-nya tuh, balik modalnya pasti kamu akan terima. Ya ditambah juga profitnya, keuntungannya. Apapun bentuknya, entah itu kamu bekerja untuk orang lain, atau kamu melamar kerja. Kalau kamu keluar modal duluan, kamu berani mengambil kesempatan, kemungkinan besar di sini yang saya rasakan kamu akan diterima di perusahaan tersebut. Jadi keuangan buat saya sih dengan kartu yang keluar ini nggak mengkhawatirkan. Tapi balik lagi digabungkan dengan energi crayfish di sini, si lobster ini energi yang internal kan, energi yang tertutup gitu loh. Ya kamunya harus berani ambil action. Atau kamunya harus berani ambil resiko dulu sebelum menerima hasilnya. Makanya di lobster dan di energi matahari ini tuh kayak kamu dipanggil banget 6 bulan ini untuk keluar dari cangkang kamu, keluar dari rumah kamu, berani ambil resiko, keluar dari zona nyaman kamu. Keluar dari zona nyaman kan termasuk juga dalam hal keuangan kan. Berani nggak kamu mengeluarkan tabungan kamu dalam jumlah yang cukup besar untuk memulai suatu usaha. Kayak gitu contohnya. Jadi siap-siap aja Pisces. Kalau misalnya kamu terlalu khawatir misalnya, aduh ntar bisnisnya jeblok atau nanti bisnisnya rugi dan lain-lain. Di sini sih yang saya rasakan, yang saya lihat dengan 3 kartu ini nih bagus, hasilnya tuh akan bagus gitu loh. Kamu dapat Ten of Cups. Ini kan kartu ini kan secara emosi, secara perasaan kita terpenuhi kan. Orang-orang di sekitar kita juga hubungan kita dengan mereka harmonis, bahagia gitu loh. Jadi take a chance, ambil kesempatan tersebut, oke? So, sekarang kita lihat energi percintaan kamu ya. Kamu mendapatkan 8 of Swords, Ace of Wands, dan 3 of Cups. Di percintaan ya sama juga. Ini kita ambil contoh kamu single dulu ya. Kalau kamu single, dengan 8 of Swords ini mungkin kamu terobsesi yang saya rasakan. Karena ini energinya terbelenggu kan. Jadi mengingatkan saya akan energi the devil. Jadi mungkin kamu terobsesi dengan pikiran-pikiran kamu sendiri terhadap seseorang. Ini kamu single nih contohnya. Terlepas kamu cewek atau cowok. Kamu terobsesi lah dengan pikiran-pikiran kamu, dengan idealisme kamu, dengan perasaan-perasaan kamu kepada seseorang. Di sini, ini kan 8 of Swords kan sama kan energinya dengan si crayfish kan. Terbelenggu, gelap, ya kan. Ini matanya ditutup lagi gambarannya. Gelap, terus juga penuh dengan kekhawatiran, ketakutan gitu kan. Makanya di sebelahnya ada Ace of Wands. Energi yang passionate kan, bersemangat, bergairah.
Jadi di percintaan, kamu diminta untuk berani keluar. Kalau memang kamu udah menyimpan perasaan yang begitu kuat atau pikiran yang begitu kuat untuk seseorang, dengan kartu ini, Ace of Wands, kamu diminta untuk beraksi. Ya, tunjukkan keseriusan kamu terhadap orang tersebut, keinginan kamu untuk bersama orang tersebut. Apapun lah yang kamu inginkan dari orang itu. Ini karena yang saya rasakan nih obsesi nih. Kamu pokoknya kalau bukan obsesi yang paling tidak kepikiran terus gitu kepada orang itu. Perasaan kamu dalam banget sama orang itu. Jadi dengan Ace of Wands di sini, karena kamu diminta untuk keluar kan, untuk lebih ekspresif, ya tunjukkan dengan action, dengan tindakan. Tunjukkan kepada orang tersebut bahwa lo mau gak jadi pacar gue? Contohnya tuh kayak gitu. Jadi kamunya yang harus berani tampil. Toh kamunya udah daripada kepikiran terus, mendingan kan selesaiin deh sekarang gitu loh. Ini yang saya rasakan. Dan di sini bagusnya keluarnya adalah Three of Cups. Dimana ini adalah energi kita merayakan sesuatu kan. Kita reuni dengan seseorang atau kita bersama dengan orang lain, bersama-sama dengan orang lain menghabiskan waktu bersenang-senang gitu loh. Di sini yang saya rasakan, apapun hasilnya, kalau kamu sudah mengeluarkan action, kamu sudah melakukan suatu tindakan, apapun hasilnya akan tetap baik, akan tetap bagus. Karena Three of Cups kan energi setidaknya persahabatan. Jadi kalaupun misalnya kamu ditolak, hubungan kamu dengan orang itu nggak akan rusak. Kalian tetap bisa berteman, bersahabat. Kalian tetap bisa kongko bareng, tetap bisa menghabiskan waktu bersama. Jadi nggak ada salahnya gitu loh. Karena balik lagi, di 6 bulan ke depan, kamu tuh diminta untuk bisa lebih ekspresif, lebih menonjolkan diri, lebih mengeluarkan aura-aura kamu gitu loh. Diri kamu, jati diri kamu. Makanya di percintaan pun, baik buruknya hasil yang akan kamu dapatkan kalau kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu, menunjukkan keseriusan kamu, tetap aja hasilnya akan tetap baik gitu loh. Itu kalau misalnya kamu single. Ingat ya, bisa dibalik ya, bisa aja ada orang yang naksir banget sama kamu, akhirnya orang tersebut menunjukkan niatnya kepada kamu, tapi karena kamunya biasa aja, akhirnya tetap kalian berteman, bersahabat gitu loh. Jadi bisa dibalik. Kalau misalnya kamu udah berpasangan, di sini yang saya rasakan Eight of Swords sama juga. Mungkin ada kekhawatiran kamu, ketakutan kamu mengenai pasangan kamu. Mungkin, I don't know, misalnya tidak melindungi hubungan kalian sebaik yang kamu harapkan. Jadi misalnya kalau ada godaan-godaan yang datang dari luar, dia tidak menolaknya secara gamblang. Jadi kayak kamu merasa di sini dengan Eight of Swords nih, aku mungkin merasanya pasangan kamu tuh terlalu sopan gitu loh sama orang-orang yang mencoba menggoda dia. Jadi nggak ngomong langsung to the point, protektif. Gue udah punya pacar atau gue udah punya pasangan gitu loh. Tapi yang menghindar atau yang berkata-kata manis, tapi bukan berarti dia bisa digoda, enggak, tapi enggak terlalu gamblang gitu loh, enggak apa adanya. Sehingga di sini Eight of Swords yang saya rasakan adalah kamu khawatir dong kalau misalnya ada orang yang terus mencoba mendekati pasangan kamu. Kayak gitu contohnya. Di sini dengan Ace of Wands di sini, yang saya rasakan nih ada kemungkinan kamunya menonjolkan diri. Misalnya, contohnya aja nih, misalnya kamu naruh foto kamu di sosial media pasangan kamu. Karena energi kamu di 6 bulan terakhir nih memang didorong untuk menonjolkan diri kan. Jadi dengan Ace of Wands ini, mungkin aja kamu akhirnya jadi berani menunjukkan diri kamu. Pasangan gue udah punya pasangan loh, gitu loh. Pasangan gue udah punya istri loh, udah punya suami loh. Ini gue nih orangnya, kayak gitu. Yang saya rasakan tuh seperti itu. Ya, itu contoh paling gampang lah ya. Tapi yang pasti
ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang kamu rasakan untuk 6 bulan ke depan, kamu akan bisa mengatasinya dengan suatu tindakan yang berupa kamu menonjolkan diri kamu sendiri, jati diri kamu. Dan dengan Three of Cups di sebelahnya, ya akhirnya hubungan kamu dengan pasangan kamu ya membaik lah. Kamu mungkin dengan kartu ini juga, dengan tongkat ini juga kamu akhirnya bilang ke pasangan kamu bahwa gue gak bisa lah kalau misalnya lo seolah-olah kayak menerima perhatian dari orang lain, gue gak bisa. Jadi dia dengan Three of Cups dia akan menerima syarat kamu gitu loh. Bahwa oke, gue harus lebih tegas kalau ada yang godain gue. Contohnya tuh seperti itu. Tapi intinya adalah 6 bulan ke depan kamu diminta untuk bisa menjadi lebih ekspresif, lebih bisa menonjolkan diri. Karena ini adalah permulaan yang baru untuk kamu. Kamu udah lepas dari energi-energi yang terlalu melindungi diri sendiri, energi-energi yang terlalu menyepi, menyendiri. Itu udah selesai, kegelapan tuh udah selesai. 6 bulan ke depan kamu sedikit demi sedikit harus bisa keluar dari cangkang kamu. Oke? So, kita lihat energi apa yang mau keluar lagi ya. Double Six of Pentacles nih. Kamu dapat 2 nih, Six of Pentacles. Artinya, ya keseimbangan harus benar-benar dicanangkan. Harus benar-benar diutamakan keseimbangan. Terus juga memberi dan menerima harus benar-benar bisa adil gitu loh, secara adil. Jangan sampai contohnya di sini kamu pengen dapat profit 50-50 tapi kamu keluar modalnya cuma 30%. Misalnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi dengan 2 kali Six of Pentacles, keseimbangan dan keadilan ditekankan sekali nih 6 bulan ke depan. Dan dengan Death card, tadi kan saya bilang kan, energi lobster itu seperti energi transformasi. Dan nyata kan, kamu dapat energi Death card, dimana ini adalah energi yang bagian sini nih, bagian atas ini, udah selesai dia transformasinya. Makanya udah terang benderang kan, seperti matahari kan, ada mataharinya juga di sini. Jadi memang udah selesai energi transformasi kamu. Sukses atau tidaknya transformasi tersebut kan diuji dari hal-hal yang akan kamu temui di masa depan, which is 6 bulan ini. Bener nggak kamu udah berubah? Bener nggak kamu udah menjadi pribadi yang lebih baik? Udah menjadi pribadi yang seimbang, yang adil. Begitu pula juga dalam percintaan, kamu akan adil. Yes, kamu ketakutan, kamu khawatir berlebihan. Tapi kamu juga adil dengan menunjukkan diri kamu, menunjukkan niat kamu, ya kan? Menunjukkan keseriusan kamu kepada pasangan, kepada orang yang kamu suka. Jadi di sini yang saya rasakan memang pokoknya 6 bulan ke depan kamu diminta untuk lebih tampil aja. Jadi banci tampil gitu loh. Lebih menonjolkan diri kamu. Jangan malu, jangan takut. Karena kamu dipanggil untuk menjadi matahari yang menyinari orang-orang di sekitar kamu. Oke? So, good luck Pisces. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.